Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, keadaan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi sistem saraf pada manusia. Nah, sebenarnya ibu sudah memberikan materi sebelumnya ya, tapi dalam bentuk teks ya, seperti itu. Dan kemarin kalian sudah membaca komik tentang nafsa dan bahayanya, dan kemudian kalian membuat esai dari beberapa berita yang mungkin kalian temukan pada akhir-akhir ini terkait dengan nafsa. Karena kita ketahui nafsa itu sendiri mampu mempengaruhi atau membuat efek yang stimulus ya, merangsang ataupun juga malah justru merusak dari sistem saraf itu sendiri ya, karena rangsangannya terlalu tinggi ya, sehingga akhirnya sistem sarafnya terganggu. Oke, untuk lebih lanjut lagi terkait dengan sistem saraf itu apa sih sebenarnya, struktur dan anatomi bahkan fungsinya itu bagaimana, kita akan belajar pada hari ini. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Sistem saraf itu adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Nah, kita ketahui bahwa sistem saraf ini ya berfungsi untuk menerima rangsangan dan juga memproses rangsangan tersebut, bahkan nantinya akan merespon rangsangan tersebut. Baik itu dalam bentuk mengeluarkan hormon ataupun juga menghasilkan suatu gerakan ya. Nah, anak-anak ibu, ada beberapa komponen sistem saraf, yaitu yang pertama ada sel-sel saraf tentunya, atau dikenal dengan neuron. Nah, ini gambarnya warna merah ya. Selanjutnya ini gambar manusia ya. Di sini ibu mau menyampaikan bahwa komponen sistem saraf juga terdiri dari sistem saraf pusat ya, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, di mana sistem saraf pusat ini berfungsi untuk mengintegrasikan informasi dan juga menentukan responnya. Oke, seperti itu. Dan juga komponen yang ketiga yaitu sistem saraf tepi ya, yang terdiri dari saraf kranial dan juga saraf spinal. Jadi saraf kranial dan saraf spinal atau sistem saraf tepi ini sendiri adalah fungsinya yaitu untuk menerima rangsangan dari sistem indera dan dibawa ke sistem saraf pusat. Kemudian tugas yang kedua adalah membawa rangsangan dari sistem saraf pusat ke bagian efektornya, seperti itu. Nah, selanjutnya di slide ini Ibu akan menunjukkan struktur neuron atau struktur sel saraf anak-anak. Jadi inilah sel saraf manusia ya. Satu sel saraf ini terdiri dari beberapa bagian, diawali dendrit ya, di mana dendrit di sini ya berfungsi menerima rangsangan ya. Dendrit ini penjulurannya lebih kecil ya dibandingkan akson ya. Ini untuk dendrit terlebih dahulu menerima rangsangan dari mana sih? Dari sistem indera ya. Kemudian selanjutnya rangsangan tersebut diproses di mana? Di badan sel. Di badan sel ini nama lainnya adalah perikarion ya. Kita ketahui bahwa badan sel ini terdiri dari nukleus, dari mitokondria, kemudian dari retikulum endoplasma ya, ada bagian-bagian sel. Nah, badan misel itu adalah badan misel itu sendiri merupakan gabungan dari retikulum endoplasma dan juga ribosom ya, di mana atau istilahnya RE kasar ya kalau kita pelajari di materi tentang sel. Fungsinya apa sih? Ya, sebagai tempat sintesis protein ya. Dan akson ya, akson ini menghantarkan rangsangan yang sudah diproses di badan sel tadi menuju sinapsis. Sinapsis itu apa sih, Bu? Sinapsis itu adalah titik temu antara sel yang satu dengan sel yang lainnya, sel saraf lainnya. Oke, jadi kan nggak cuma satu sel saraf kan dalam tubuh kita kan, itu ada banyak, sehingga akhirnya nanti dari satu sel ke sel yang lainnya terus sampai nanti dia nyampe di efektor.
Nah, tapi di sini kita perlu ketahui bahwa akson ini memang dari awal akson atau nama lainnya itu adalah akson hilok, ya, sampai ke ujung akson atau ujung akson ini nama lain adalah terminal akson, ya, akson terminal boleh dibalik seperti itu. Jadi dari akson hilok sampai akson terminal ini ada beberapa bagian sel saraf itu sendiri seperti selubung mielin, ya. Kita ketahui selubung mielin ini adalah pelindung akson dan pemberi nutrisi, ya. Di sini banyak nutrisi yang diperlukan untuk proses rangsangan itu sendiri, jalannya rangsangan itu sendiri. Selanjutnya ada sel Schwann. Apa sih sel Schwann ini? Sel Schwann ini adalah merupakan sel glia, ya, yang berupa lemak dan juga bisa menghasilkan selubung mielin tentunya. Nah, selanjutnya di sini ada nodus Ranvier. Nah, kita ketahui nodus Ranvier ini, lihat ya, dia tidak diselubungi selubung mielin, ya, sehingga nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat rangsangan. Ya, nanti rangsangan itu bisa loncat gitu loh, nah, ya, jadi dia mempercepat rangsangan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Slide yang berikutnya di sini terkait dengan macam-macam jaringan saraf, ya. Ada 3, yang pertama saraf sensorik atau afferent, lalu ada interneuron atau saraf penghubung, dan yang ketiga adalah saraf motorik atau efferent. Nah, yang saraf sensorik atau afferent ini berarti saraf di mana dia sensor, ya, menerima rangsangan. Dari mana? Dari sistem indera. Contohnya di sini adalah organ kulit, ya. Oke. Selanjutnya dibawa kemana sih? Ke sistem saraf pusat, ya. Nah, di sini interneuron atau saraf penghubung, ya. Jadi saraf lanjutannya dari saraf sensorik ini, interneuron ini memang banyak di sistem saraf pusat ataupun juga sistem saraf tepi. Selanjutnya, sistem saraf pusat. Selanjutnya, interneuron ini sendiri, ya, nantinya akan membawa rangsangan tersebut ke saraf motorik. Ya, di saraf motorik ini, ya, berarti saraf motorik itu saraf yang menghasilkan motor, gerakan, ya, atau efferent. Ya, makanya kenapa ini gambarnya adalah otot lurik, ya. Oke, otot rangka. Sehingga nanti saraf ini membawa hantaran listrik, ya, tetap listrik kan, ya. Potensial aksi ataupun juga rangsangan yang menghasilkan suatu gerakan, ya. Jadi bedakan sensor dan motor, ya. Oke, motorik. Lanjut ke macam-macam jaringan saraf. Macam-macam jaringan saraf itu ada beberapa macam, ya. Ada multipolar, ya, di mana di sini dendritnya itu punya banyak, ya, banyak dendrit. Kemudian ada satu akson. Unipolar, dari badan sel satu akson. Bipolar, di mana dari satu badan sel menghasilkan 2 penjuluran akson, ya. Selanjutnya ada pseudo-unipolar. Pseudo-unipolar ini dia dari satu badan sel, terus kemudian di sini bercabang T, ya. Oke, seperti itu. Makanya dikatakan pseudo-unipolar, seperti antara uni dan juga bipolar, seperti itu. Nah, keempat macam jaringan sel ini, bentuk-bentuknya ini letaknya berbeda-beda tentunya, ya. Oke. Kita lanjut ke mekanisme penghantaran impuls. Nah, mekanisme penghantaran impuls, anak-anak, impuls itu adalah rangsangan, ya. Impuls itu adalah rangsangan di mana rangsangan itu sendiri dihantarkan dari sel saraf sensorik tentunya, ya, sel saraf, ya. Penghantaran impuls itu bisa terjadi di sel saraf dan juga terjadi di sinapsis. Perbedaannya adalah jika di sel saraf ini penghantaran impuls itu terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik, ya, atau potensial aksi antara bagian luar dan bagian dalam sel saraf yang melibatkan pompa ion natrium, ion Na, dan ion K, ya, kalium. Selanjutnya, untuk yang melalui sinaps atau melalui sinapsis, ini terjadi penghantaran sinyal atau neurotransmitter di bagian sinapsis, ya. Jadi
memang kan diawali dari sel saraf itu sendiri, seperti gambar yang ada di sini ya, Nak ya. Kayak inilah contohnya ya. Jadi di bagian sini ini melalui saraf, dari sini ke sini ya, melalui saraf. Selanjutnya ini nanti di antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya, ini kan ada sinapsnya, ada titik temunya. Sehingga disinilah namanya tadi penghantaran impuls melalui si sinaps. Kalau dari sini ke sini, ini adalah penghantaran impuls apa? Jadi, melalui sel saraf. Kita lanjutkan ke slide yang tadi ya. Oke. Nah, ini kita berawal dari yang sel saraf dulu. Ibu perbesar. Oke. Tadi dikatakan bahwa terjadi karena adanya perbedaan potensial ya, potensial muatan baik di dalam maupun di luar. Nah, pada masa istirahat atau polarisasi, sel saraf itu belum bekerja ya, belum menerima rangsangan, kita ketahui bahwa muatan di dalam sel itu negatif ya. Sementara muatan di luar sel ini adalah muatannya positif. Nah, ketika terjadinya rangsangan, maka berubah namanya, istilahnya, yang tadinya polarisasi atau istirahat menjadi depolarisasi, di mana ion natrium itu masuk ke bagian dalam sel saraf ini yang melalui kanal Na, tentunya melalui saluran Na ya, atau pompa ion Na ya, sehingga muatan yang di dalam sel berubah dari yang negatif menjadi positif ya. Oke, ini namanya depolarisasi ya. Diinisiasi di mana? Diawali dari akson Hillock ya. Jadi kan dendrit itu fungsinya menerima rangsangan memang ya. Kemudian diproses di badan sel. Baru mulailah potensial aksi di awal Hillock tadi atau di akson awal tadi ya. Oke, sehingga berubah menjadi muatannya di dalam sel itu positif ya. Lanjut. Dia akan merambat ya. Potensial aksi ini akan merambat dari, ini contohnya satu sel saraf ya. Oke, jadi ada beberapa bagian toh. Nah, sehingga nanti dari awal akson sampai ke ujung, contoh seperti itu ya. Makanya akan merambat. Ini dulu positif, lanjut ke kedua, potensial aksi yang kedua ini dulu positif ya. Dan yang ternyata dari sini bagian yang sudah mengalami depolarisasi tadi menjadi repolarisasi, kembali ke awal, ke keadaan istirahat dengan cara ion kaliumnya atau ion K-nya akan keluar ya melalui kanal K ya, sehingga nanti muatannya kembali ke semula, apa? Muatan negatif seperti itu. Jadi ini namanya repolarisasi. Terus dia seperti itu. Yang ketiga ini juga demikian, merambat ya, terus merambat sampai ke ujung akson atau terminal akson. Nah, seperti itu. Nah, perlu diketahui juga ada masa refraksi. Apa itu masa refraksi? Masa di mana ketika bagian sel saraf ini sudah mengalami repolarisasi, sudah kembali ke posisi istirahat dan tidak bisa menerima rangsangan lagi gitu ya. Ada kalanya sel saraf itu mengalami masa refraksi sehingga akhirnya tidak bisa menerima rangsangan lagi dalam waktu tertentu ya pastinya. Oke, kita lanjut. Oke, dari sel saraf ya, ketika impuls itu dihantarkan melalui sel saraf, maka ketika sampai di ujung akson, nih contohnya ini adalah ujung akson, maka terjadi apa di sini? Oke, kanal CA2+ ini akan terbuka, sehingga potensial aksi ini kan akan menyentuh bagian, ketika terjadi potensial aksi di bagian ujung akson, maksud ibu seperti itu, maka kanal CA2+ ini akan terbuka, sehingga ion CA2+ akan masuk ke dalam sel. Nah, lihat nih di sini ya, CA2+-nya banyak banget ya kan? Oke, ini menimbulkan apa? Menimbulkan neurotransmitter ya, neurotransmitter atau sinyal-sinyal saraf itu sendiri ya, akan dikeluarkan. Eksositosis ya, proses pengeluaran ya, dari ini namanya
prasinaps ya ke postsinaps. Mana postsinaps nih tulisannya? Nah, Ibu turunin lagi deh. Bentar ya. Nah, ini postsinaps nih tulisannya. Oke, postsinapsis. Jadi dari ini sel saraf yang satu, ini sel saraf yang kedua, contoh seperti itu ya. Ini bagian titik temunya di sini, ini namanya sinaps cleft atau celah sinaps ya. Jadi nanti neurotransmitter akan dieksitosis dari vesikel ya, sehingga nanti neurotransmitternya apa? Akan diterima oleh si reseptor di bagian post sinaps neuron ini ya, sehingga nanti ion Na-nya ya akan masuk melalui kanal ligan ya, dan kemudian kembali lagi ke cara yang selanjutnya, yaitu mekanisme pengaturan impuls melalui sel saraf. Jadi masuk lagi ya ke dendrit dan seterusnya. Badan sel dan akson. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak ya bahwa ternyata penghantaran impuls itu ada dua cara ataupun dua proses ya, dari sel saraf sampai juga ada di bagian sinaps. Oke. Nah, ini apa yang tadi Ibu jelaskan sudah Ibu ketik di sini, nanti silakan kalian baca kembali. Nah, tentu dari sel saraf ini hasilnya apa? Hasilnya adalah suatu gerakan. Makanya kenapa di bagian ketiga ini Ibu cantumkan ada gerak sadar dan juga gerak refleks hasil dari proses rangsangan itu sendiri. Jalurnya berbeda ya. Nah, ini kita lihat yang pertama gerak sadar dulu. Gerak sadar kan berarti diperintahkan oleh otak ya. Maka rangsangan itu akan diterima oleh reseptor. Siapa reseptor? Reseptor itu adalah sistem indera ya. Kemudian akan dibawa oleh saraf sensorik tadi ya. Saraf sensorik itu yang melekat pada reseptor dan dibawa ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang akan rangsangannya dilanjutkan ke bagian otak ya, dari otak balik lagi ke sumsum tulang belakang, selanjutnya ke saraf motorik ya. Lalu dari saraf motorik ini akan menimbulkan gerakan ketika sampai di bagian efektor. Efektor ini contohnya adalah otot tadi ya, ataupun juga bisa juga berupa kelenjar, nanti akan menghasilkan suatu reaksi, misalnya dia mensekresikan suatu hormon seperti itu. Itu gerak sadar. Tapi biasanya gerak sadar itu adalah hasil gerakan ya, bukan ya seperti ini contoh. Nah, selanjutnya karena kan diperintahkan ya. Kalau nggak diperintahkan refleks ini biasanya lebih ke gerakan juga ada sih ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada jalannya rangsangan gerak refleks ya, gerakan yang tanpa disadari katanya seperti itu ya. Oke, ternyata tidak diproses oleh otak ya, tetapi hanya sampai di sumsum tulang belakang saja, di mana rangsangan ini akan diterima oleh reseptor. Siapa reseptor tadi? Indera ya, sistem indera maksud Ibu. Selanjutnya nanti dari reseptor ke saraf sensorik, dari saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang, dari sumsum tulang belakang kemana lagi? Ke saraf motorik, dan dari saraf motorik ke efektor yang menghasilkan gerakan yang refleks. Contohnya apa? Ketika kalian mungkin mata kalian terkena debu ya, kan refleks kan. Kalau akan tertutup dengan otomatis mata kita, ataupun juga kalau lagi tangan kita mungkin kena benda panas, tiba-tiba kita akan menarik tangan kita seperti itu, refleks. Jadi nggak perlu diproses lama dulu di otak ya. Beda kalau misalnya kalian lagi pengen belajar nih, kalian mikir ya, kerjain sekarang atau enggak, belajar sekarang atau enggak. Sehingga akhirnya nanti kalian ya udah deh belajar sekarang dan ambil buku, contoh kayak gitu. Itu gerakan sadar. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini ada sistem saraf pusat, komponen kedua dari sistem saraf itu ya. Tadi sel saraf udah. Nah, sistem saraf pusat itu ada dua ya, ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Ini gambarnya kurang tepat sih ya. Ini gambar tulang belakang, tapi sumsum tulang belakangnya ada di sekitar bagian sini tentunya ya. Oke, kita ketahui bahwa otak, kita pelajari otak dulu deh ya. Untuk otak itu sendiri ya, ini ada 3 bagian, ada otak depan, otak tengah, otak belakang ya. Untuk otak depan
fungsinya mengendalikan seluruh aktivitas sensorik ya, dan juga pergerakan, berperan dalam proses mengingat, emosional, berbicara, dan juga belajar. Jadi lebih ke forebrain ini tuh lebih ke berpikir ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk otak tengah ini fungsinya adalah mengalirkan impuls saraf antara otak depan dan otak belakang. Nah, di sini juga di bagian otak tengah biasanya berperan dalam proses pendengaran, penglihatan, dan terlihat juga di sini ya ada dekat hipotalamus. Berarti apa dong? Dekat hipotalamus. Iya, oke, pengaturan suhu tubuh ya. Selanjutnya untuk otak belakang. Di bagian otak belakang ini terdiri dari medula oblongata ya, atau sumsum lanjutan, dan berfungsi proses pernafasan atau sirkulasi darah. Dan cerebellum ya, atau otak kecil ini berfungsi dalam aktivitas otot, gerak, dan juga keseimbangan tubuh. Makanya kenapa bahaya kalau misalnya otak belakang kita atau kepala bagian belakang kita terkena benda yang berat. Ya, seperti itu. Saya hilang ingatan ya. Oke, ataupun juga hilang keseimbangan, jatuh. Oke, lanjut. Kita di sini ada kalian perlu pasti ketahui bahwa otak kiri itu mengendalikan tubuh bagian kanan, sementara otak kanan itu mengendalikan gerak tubuh ataupun juga bagian tubuh dari sebelah kiri, ya kebalikannya ya, memang ada jembatan parol. Selanjutnya di sini mana bagian yang lebih dominan pada kalian ya, otak kiri atau otak kanan yang lebih dominan ya. Biasanya otak kiri itu ingatannya jangka pendek ya. Oke. Tergantung juga sih orangnya. Oke, lanjut. Terus fungsi otak kanan ini lebih ke bagian art, seni, kreativitas, imajinasi. Sementara kalau otak kiri itu logika, realistis, ya rasional. Apa yang dilihat, itu yang dia pahami. Seperti itu. Oke, sumsum tulang belakang. Kita masuk ke bagian sistem saraf pusat yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang ya. Oke, sebenarnya baik otak maupun sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh rangka ya. Oke, tengkorak dan juga tulang belakang, ya kan? Nah, di bagian otak dan juga tulang belakang ini juga ada lapisan yang melindungi, lapisan meninges ya, kalau kalian ketahui. Di mana lapisan meninges ini terdiri dari 3 bagian ya, ada pia mater, arsenoid, dan juga durameter. Ya, untuk sumsum tulang belakang sendiri atau spinal cord, sama otak dan juga spinal cord atau medula spinalis ini juga ada substansia kelabu dan juga putih ya, ada gray matter dan juga white matter. Ya, bukan fungsinya, bagiannya. Untuk yang white matter ini ada terdiri dari apa? Dari akson-akson, dari banyaknya akson. Sementara kalau gray matter ini banyak badan selnya, badan sel saraf. Oke. Nah, penjelasan dari sumsum tulang belakang, kita ketahui bahwa sumsum tulang belakang ini adalah kumpulan saraf yang memanjang dari medula oblongata atau sumsum lanjutan ya sampai tulang punggung bagian bawah. Nah, ini diulang lagi tulisan Ibu ya, dilindungi oleh tulang belakang, rangka itu sendiri, dan lapisan meninges. Kemudian sumsum tulang belakang ini juga merupakan pusat yang menghubungkan neuron sensorik dan motorik ya. Karena nanti di sini juga kita ketahui bahwa dari sumsum tulang belakang akan ada saraf spinal tadi ya. Nanti kita akan pelajari di sistem saraf tepi. Kemudian pengendali proses gerakan refleks ya. Tadi kan kita ketahui bahwa gerak refleks itu tidak sampai ke rangsangannya, tidak sampai ke otak, tapi hanya diproses di sumsum tulang belakang. Lanjut, cepat ya prosesnya. Kemudian merupakan jalur utama untuk impuls antara sistem saraf tepi dan otak, itu tadi Ibu sudah jelaskan. Oke, kita lanjut ke sistem saraf tepi atau komponen yang ketiga dari sistem saraf, yaitu sistem saraf tepi. Anak-anak, sistem saraf tepi ini sendiri ya terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf otonom dan juga sistem saraf somatik ya. Untuk yang sistem saraf somatik ya, ini dia saraf motoriknya akan mengontrol otot rangka itu sendiri ya. Jadi membawa rangsangan saraf ke efektor ya, lebih ke otot rangka ya, sehingga menghasilkan suatu gerakan. Itu untuk sistem saraf somatik. Tapi kalau sistem saraf otonom ini terbagi menjadi 2, ada sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik.
Untuk yang simpatik ini biasanya dalam keadaan yang waspada, ya, mempersiapkan tubuh kita dalam keadaan yang darurat, ya. Contohnya ketika kita kaget gitu ya, maka pupil kita akan membesar seperti itu ya, atau mungkin hormon adrenalin itu memompa jantung ya, jadi detak jantung kita semakin cepat seperti itu ya. Oke, terus kemudian ya ini yang di sebelah kanan, ini simpatik ya. Oke, kemudian yang sebelah kiri ini adalah parasimpatik. Jadi parasimpatik sama simpatik ini berlawanan kerjanya, ya, yang mengontrol otot polos, otot jantung, dan juga kelenjar. Ya, jadi beberapa efektor lainnya selain otot rangka itu ada otot jantung dan otot polos serta kelenjar. Nah, itu dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Oke, baik. Sampai di sini sebelum Ibu menyampaikan tugas ya, perlu diketahui juga ya bahwa kemarin kan kita sudah belajar tentang nafza ya, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif yang lain ya, atau zat adiktif lainnya seperti itu. Nah, apa pengaruhnya terhadap sistem saraf? Bisa mengakibatkan halusinasi ya, karena ada zat halusinogennya ya, seperti misalnya sabu-sabu yang dilarang ya oleh negara kita seperti itu. Kemudian adanya kalau misalnya minuman alkohol juga ya membuat depresan seperti itu, ada zat depresannya. Kemudian terkait dengan kalau kafein juga sebenarnya merupakan zat yang stimulan ya, merangsang, tapi mungkin kadarnya itu yang dikontrol baik di teh ataupun di kopi seperti itu. Oke, bukan satu yang terlarangnya lebih banyaknya itu ya di narkotikanya. Oke, ada di morfin seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, pengaruhnya apa? Tentu kinerja tubuhnya menurun ya, sehingga nanti sistem imun turun, terus berat badan turun, konsentrasi nggak nyambung gitu ya, terus banyak efek-efek lainnya. Nah, tentu itu sudah kalian bahas nanti di esai yang kalian buat ya, dampak-dampak dari nafza itu sendiri. Kalian boleh pilih sih, entah narkotikanya ataupun juga alkoholnya yang akan kalian bahas ya, ataupun juga beberapa contoh lah, itu bisa kalian pilih yang menarik menurut kalian, yang berguna bagi kalian untuk kalian tuliskan sehingga menjadi manfaat bagi orang lain yang membacanya. Oke, nah tugas yang di hari ini ya Ibu nggak banyak-banyak karena Ibu tahu esai kemarin sudah membuat kalian berpikir begitu banyak. Maka coba kalian tulis ya, kira-kira cukup 10 nama aja penyakit ataupun juga kelainan sistem saraf pada manusia dan jelaskan secara ringkas ya. Jawabannya langsung dikumpul di tugas GC. Nanti Ibu buat kolom pengumpulan tugas pertanyaan 10 nama penyakit. Ya, kalian jelaskan secara ringkas, jelaskannya contoh misalnya penyakit meningitis, yaitu penyakit yang radang meninges ya, radang lapisan meninges yang terjadi karena adanya infeksi virus, bakteri dan jamur ya. Dan juga mungkin penyebabnya yaitu sistem imunnya yang menurun sehingga akhirnya terjadi peradangan di otak ataupun juga peradangan di sumsum tulang belakang ya, sehingga tidak bisa bergerak dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Demikian presentasi Ibu ataupun juga penjelasan Ibu. Semoga kalian bisa mengerti akan materi ini dan semakin semangat lagi untuk belajar, semangat lagi untuk membuka wawasan dari berbagai sumber ataupun juga referensi yang bisa kalian temui di luar sana. Terima kasih. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.